Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Salam budi luhur ya. Semoga adik-adik mahasiswa sehat semua ya. Tolong jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Setiap kita keluar rumah ya, kita selalu menggunakan masker ya, selalu cuci tangan ya. Oke, baik. Untuk pertemuan ketiga, Bapak akan membahas tentang ERP dan teknologi terkait ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang abstrak ya, atau gambaran pertemuan ketiga ya, ERP dan teknologi terkait itu seperti apa sih, membahas tentang apa. Ya. Jadi untuk penjelasan abstrak ya, di sini akan membahas mengenai sejarah perkembangan ERP, kemudian ERP itu sendiri dan related teknologi ya, atau teknologi terkaitnya. Oke, ini penjelasan tentang abstrak dan penjelasan tentang abstrak. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang kompetensi. Ya. Jadi di sini mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP, dan related teknologi atau teknologi terkaitnya. Oke, ini penjelasan tentang kompetensi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang rincian kajian materi. Jadi materi yang akan pada pertemuan ketiga ini akan membahas apa saja. Nah, ini akan Bapak sajikan di rincian kajian materi. Oke, yang pertama yaitu penjelasan tentang abstrak, kemudian kedua penjelasan tentang kompetensi, penjelasan tentang rincian kajian materinya, kemudian keempatnya ada penjelasan tentang tujuan pembelajaran, kelimanya adalah penjelasan tentang perkembangan ERP, keenamnya adalah penjelasan tentang ERP itu sendiri ya, ketujuhnya yaitu penjelasan tentang related teknologi ya, atau teknologi terkaitnya ya. Nah, itu penjelasan tentang rincian kajian materi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengharapkan mahasiswa dapat mengerti sejarah perkembangan ERP, kemudian ERP itu sendiri, dan reality teknologinya. Kemudian tujuan pembelajaran kedua mengharap mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan perkembangan ERP, kemudian ERP, dan reality teknologinya. Kemudian yang ketiga yaitu mengharap mahasiswa mengerti proses dari perkembangan ERP ya, dan related teknologinya. Kemudian keempat, mengharapkan mahasiswa mengetahui perkembangan ERP, kemudian ERP itu sendiri dan related teknologinya. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran yang kelima yaitu mengharapkan mahasiswa memiliki gambaran perkembangan ERP seperti apa ya, kemudian ERP-nya sendiri ya, dan related teknologinya atau teknologi terkait. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian yang pertama adalah penjelasan tentang sejarah perkembangan ERP. Oke, definisinya. Jadi sistem ERP ini adalah paket perangkat lunak, modul atau software modul berganda yang berkembang terutama dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional ya, atau manufacturing resource planning ya, atau MRP2. Jadi istilah ini diciptakan oleh Gartner Group ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu contoh gambar dari sejarah perkembangan ERP ya. Yang pertama ada namanya Economic Order Quantity ya, atau EOQ ya. Kemudian yang kedua lahirlah MRP ya, atau Material Requirement Planning ya. Kemudian yang ketiganya adalah kemudian lahir MRP2 ya, Manufacturing Resource Planning. Yang kedua adalah Material Requirement Planning. Ketiganya adalah Manufacturing Resource Planning ya. Kemudian lahir keempat adalah ERP itu sendiri ya,
atau Enterprise Resource Planning. Dan selanjutnya baru Extended Enterprise Resource Planning ya, 2 ya. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang sejarah perkembangan ERP dari EQ, MRP, MRP2, ERP sampai ERP2 ya. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan ERP. Apa sih itu tujuan dari ERP itu sendiri? Ya. Jadi tujuan dari ERP itu sendiri adalah untuk mengintegrasikan proses kunci dari organisasi seperti pemasukan pesanan, manufacturing, ya, usaha pengadaan, utang dagang, daftar gaji, dan sumber daya manusia itu sendiri atau SDM. Nah, ini adalah penjelasan tentang tujuan dari ERP itu sendiri ya. Oke, selanjutnya itu penjelasan tentang konsep MRP2 ya. Nah, ini contoh gambarnya. Ini adalah contoh gambar dari konsep MRP2 ya. Di sini perusahaan bisnisnya ada produk, ada bahan baku ya. Dari produk di sini ada pelanggan melakukan pesanan, kemudian pesanan sistem pemasukan ya. Kemudian pelanggan penjualan piutang dagang. Nah, di sini ada namanya database pelanggan. Kemudian setelah pelanggan melakukan pesanan sistem pemasukan, selanjutnya yaitu manufacturing dan sistem distribusi ya. Di sini ada namanya produksi, penjadwalan pengiriman, ada namanya database manufacturing. Kemudian dari bahan baku di sini ada pemasok ya, pemasok. Kemudian ada sistem pengadaan ya, ada pembelian ya. Di sini ada pembelian utang dagang ya, persediaan dan database pengadaan. Nah, ini adalah penjelasan tentang konsep MRP2 ya, pada perusahaan bisnis ya, dari produk sampai dengan bahan baku, kemudian pelanggan melakukan pesanan, kemudian pemasok melakukan pembelian ya. Atau pelanggan melakukan pembelian ya. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang konsep MRP ya. Oke, pada perusahaan bisnis ya. Di sini untuk perusahaan bisnisnya ada yang namanya gudang data ya, atau data warehouse ya. Kemudian ada sistem warisan ya. Gitu. Kemudian jadi pelanggan ya, pelanggan bisa melakukan ya, pelanggan bisa melakukan online OLAP ya, atau online analytical proses, kemudian ada build-on application ya, ini pada sistem enterprise-nya, maaf pada sistem enterprise resource planning-nya atau ERP ya, gitu. Jadi dari pelanggan ya, kemudian ada fungsi inti dari online transaction processing ya, atau OMTP. Ada penjualan dan distribusi, ada perencanaan bisnis ya, ada kontrol shop floor-nya, ada logistik. Nah, ini pada sistem ERP-nya. Kemudian ada database operasional pelanggan, produksi, penjualan, persediaan, dan lain-lain ya. Itu berada pada sistem ERP-nya. Kemudian ada pemasok ya. Oke. Oke, ini penjelasan tentang konsep MRP2. Kemudian konsep extended ERP-nya. Oke. Jadi untuk konsep extended ERP-nya ya, di sini ada menggunakan core ERP modulnya, ada ERP platform dan database-nya ya. Itu. Untuk core ERP ada manufacturing, ada accounting, ada human resource-nya. Kemudian dari supplier di sini ada SCM modul, ada business intelligence modul, ada e-business modul, ada customer relationship management modul ya. Itu. Ini dari customer. Nah, ini penjelasan tentang konsep extended ERP. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan tentang ERP itu sendiri ya. Jadi kelebihan dari ERP yang pertama yaitu kualitas dan efisiensi.
kedua dukungan keputusan, ketiga kelincahan perusahaan, keempat adalah pengiriman tepat waktu, kelima adalah pengurangan dalam waktu siklus, ya. Keenam adalah kepuasan pelanggan yang lebih baik. Ya. Nah, ini kelebihan dari ERP. Kelebihan yang ketujuh, peningkatan kinerja pemasok, ya, peningkatan fleksibilitas, pengurangan biaya kualitas, 10 peningkatan utilitas sumber daya, 11 peningkatan akurasi informasi dan kemampuan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian biaya ERP, penjelasan biaya ERP yang pertama, risiko dan biaya-biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan perusahaan ya, dalam menerapkan ERP itu sendiri. Kedua, hardware dan software ya, ini adalah bagian kecil dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan ya, baik itu biaya operasional ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kegagalan dapat membunuh dan menimpangkan bisnis, yaitu penjelasan biaya ERP. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang kegagalan ERP disebabkan yang pertama, kegagalan terjadi karena memandang rendah kerumitan dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Itu kegagalan yang pertama. Kegagalan yang kedua, gagal dalam melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan. Ketiga yaitu mencoba melakukan terlalu cepat, pelatihan yang tidak efisien. Dan kelima, ketidakcukupan konversi data dan pengujian. Nah, ini adalah beberapa kegagalan ERP itu sendiri. Oke, terlalu percaya pada vendor ERP atau konsultan. Oke, ini penjelasan tentang kegagalan ERP. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan risiko berhubungan dengan implementasi ERP. Risiko yang pertama, implementasi Big Bang versus Phased In ya. Kemudian risiko yang kedua, perlawanan terhadap perubahan terhadap budaya bisnis yang dulunya budaya bisnisnya masih konvensional ya atau tradisional, sekarang sudah menggunakan teknologi. Maka perusahaan harus menyesuaikan. Kemudian risiko yang ketiga, memilih ERP yang salah. Nah, ini perusahaan juga harus hati-hati ya, jangan sampai memilih ERP yang salah, maka ini akan mempengaruhi ya. Yang keempat adalah memilih konsultan yang salah. Nah, perusahaan juga harus hati-hati memilih konsultannya harus dilihat dari track record-nya, pengalamannya, ya, sudah mengerjakan apa saja. Kemudian resiko yang kelima, biaya tinggi dan biaya melampaui batas, tidak sesuai dengan budget yang dianggarkan. Ya. Kemudian resiko yang keenam, gangguan pada operasi. Nah, ini yang resiko berhubungan dengan implementasi. Kemudian Enterprise Application Architecture ya, atau EAA. Jadi EAA yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini berkonsentrasi pada efisiensi produksi internal, distribusi, dan proses keuangan. Nah, ini untuk penjelasan Enterprise Application Architecture yang pertama. Kemudian yang kedua, CRM ya, atau Customer Relationship Management. Ini berfokus pada perolehan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui pemasaran, penjualan, dan layanan. Artinya pelanggan yang bagus ya, itu harus diberikan reward ya, harus dijaga dengan baik, diberi kenyamanan ya, supaya mereka tidak mengkhianati perusahaan, artinya tidak berpaling ke perusahaan yang lain atau produk yang lain. Dan perusahaan juga harus mempunyai database pelanggan ya, supaya tujuannya ya supaya perusahaan bisa mengontrol siapa saja sih pelanggan-pelanggan dari perusahaan itu sendiri ya, yang setia, yang kemudian yang pelanggan yang bagus ya. Kemudian yang ketiga yaitu Partner Relationship Management atau PRM. Ini bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan mitra yang dapat meningkatkan penjualan dan distribusi produk dan layanan.
Jadi partnernya harus jelas ya, karena ini adalah corongnya perusahaan ya, gitu. Di mana produk-produknya bisa terjual di pasaran atau di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah supply chain management atau SCM. Ini berfokus pada pengembangan proses pengadaan dan pengadaan yang paling efisien dan efektif. Nah, ini penjelasan tentang beberapa enterprise application arsitektur. Dan kelima adalah knowledge management atau KM. Ini berfokus pada fasilitas kolaborasi kelompok internal dan mendukung keputusan. Oke, ini penjelasan tentang beberapa enterprise application arsitektur. Oke, kemudian yang ketiga yaitu penjelasan related teknologi ya, atau teknologi terkait business processing process re-engineering atau BPR. Yang pertama, BPR or re-engineering ini adalah dasar pemikiran dan desain ulang dari pemrosesan bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan pelayanan. Jadi BPR ini perannya menjamin ya kualitas, kecepatan, dan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah BPR mengkombinasikan strategi inovasi bisnis promosi dengan strategi yang dibuat untuk perbaikan utama pemrosesan bisnisnya, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari pesaing dalam pasarnya ya. Kemudian yang ketiga, meskipun pengembalian potensial dari re-engineering tinggi, tetapi beresiko kegagalan ya, dan gangguan pada lingkungan organisasi. Oke, itu penjelasan related teknologi. Kemudian selanjutnya itu penjelasan BPR versus bisnis ya. Oke. Nah, ini dari level of change-nya business improvement atau di sini ada incremental, sedangkan pada BPR-nya adalah radikal. Kemudian dari proses change-nya, dari business improvement-nya, new version of process ya, sedangkan pada BPR-nya adalah brand new process. Ya. Kemudian dari starting point, business improvement-nya exiting process, sedangkan pada BPR-nya adalah clean slate ya. Kemudian pada frekuensi of change-nya pada business improvement-nya adalah on time or continuous, sedangkan pada BPR-nya adalah periodic on time change ya. Sedangkan pada time required-nya business improvement-nya adalah short ya, sedangkan pada BPR-nya adalah long ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan tentang BPR versus bisnis. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang data warehouse atau gudang data. Jadi data warehouse atau gudang data ini adalah salah satu dari isu yang berkembang paling cepat dalam dunia bisnis saat ini ya. Jadi fungsionalitas pergudangan data adalah suatu database relasional atau multidimensional yang mungkin menghabiskan ratusan gigabit atau bahkan terabit dari penyimpanan disk ya. Oke, ini penjelasan tentang data warehouse atau gudang data. Kemudian jika data operasional disimpan terus dalam database sistem ERP, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Jadi setelah waktu berlalu, data akan selalu meningkat dan ini akan mengakibatkan kinerja pada sistem ERP. Ya. Maka lebih baik data operasional yang tidak digunakan lagi diarsipkan ya, atau disimpan. Ya. Gitu. Kemudian dengan nama lain, seluruh data yang tidak digunakan lagi ya dimasukkan dalam gudang data ya, atau disimpan.
Yang pertama, konsep utama dari gudang data adalah data disimpan untuk menganalisis bisnis yang dapat diakses secara efektif, ya, dan terpisah dari sistem operasional. Kedua, alasan yang terpenting adalah memisahkan data untuk menganalisis bisnis dari data operasional yang akan selalu menjadi penurunan kinerja potensial dalam sistem operasional yang terlihat dalam pemrosesan analisis. Oke, selanjutnya ini adalah contoh gambar susunan gudang data ya, atau data warehouse. Oke. Di sini adalah ada sistem peninggalannya, ya. Kemudian ada data gudangnya atau gudang datanya atau data warehouse-nya. Ya, gitu. Jadi gudang data atau data gudangnya ini bisa dilihat ya dari tahun sebelumnya, kemudian dari triwulan sebelumnya sampai minggu sebelumnya. Nah, prosesnya pertama dari sini. Jadi sistem peninggalannya di sini ada sistem pemasukan pesanan, ada sistem pembayaran. Kemudian ada namanya hierarki FISAM ya, Field Database Network ya. Kemudian ada sistem ERP, kemudian database operasi dan proses pembersihan data ya. Gitu. Di sini bisa dilihat ya dari gudang datanya. Di sini bisa lihat rangkuman data penjualan triwulan ya. Rangkuman data penjualan tahunan, triwulan, kemudian data penjualan langsung secara detail ya, mingguan. Nah, ini bisa dilihat ya, prosesnya seperti ini. Jadi ini adalah rangkuman data penjualan per tahun, ini rangkuman data penjualan triwulan ya, per 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Sedangkan ini adalah mingguan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, misalnya kita memakai rangkuman data penjualan tahun 2020, maka yang 2019 ini diarsipkan ya. Diarsipkan, ini tidak dipakai ya. Tahun sebelumnya tidak dipakai, triwulan sebelumnya tidak dipakai, mingguan sebelumnya tidak dipakai, maka akan diarsipkan. Artinya cuman gudang data atau data gudangnya yang dipakai adalah rangkuman data penjualan tahun 2020 ya, yang 2019-nya tidak digunakan. Nah, ini adalah contoh penjelasan susunan gudang data atau data warehouse-nya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan data mining ya. Data dalam gudang data menganalisis pola-pola tersembunyi dan tren. Yang pertama, market based analysis untuk mengidentifikasi tumpukan produk baru. Kedua, menemukan akar penyebab dari kualifikasi atau permasalahan produksi. Kemudian ketiga, prevent customer attrition. Ya. Kemudian acquire new customer. Ya. Kemudian cross-sell to existing customer. Okay. Dan profil customer with more akurasi ya. Nah, ini penjelasan tentang data mining. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang OLAP. OLAP ya. Apa itu OLAP ya? Atau singkatannya adalah online ya, analytic processing ya, analisis proses ya. Jadi OLAP yang pertama ya, aplikasi inti ini adalah aplikasi yang secara operasi mendukung aktivitas sehari-hari dari bisnis itu sendiri ya. Kedua, OLAP ini aplikasi analisis bisnis ini merupakan alat pendukung keputusan yang menyediakan manajemen dengan informasi waktu sebenarnya dan memungkinkan keputusan tepat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan OLAP yang ketiga, aplikasi inti memiliki istilah lain yang digunakan adalah aplikasi online transaction processing ya, atau LTP. Sedangkan OLAP ini adalah online ya, analisis ya, atau analitik proses
proses ya. Kemudian OLAP yang keempat, aplikasi ini meliputi tidak hanya terbatas pada penjualan dan administrasi, tetapi termasuk juga perencanaan bisnis, perencanaan produksi, kontrol shop floor-nya, dan logistik. Oke, itu penjelasan tentang beberapa OLAP. Kemudian OLAP yang kelima, aplikasi analisis bisnis ya, memiliki istilah lain yang digunakan adalah aplikasi online analytical processing ya, atau OLAP. Singkatan OLAP ya. Kemudian OLAP yang keenam, aplikasi ini meliputi pendukung keputusan, pemodelan, penarikan informasi, pelaporan analisis, dan analisis bagaimana jika, what if, analisis, dan lain-lain. Kemudian OLAP yang ketujuh, OLTP atau Online Transaction Processing, terdiri atas sejumlah besar transaksi yang relatif sederhana seperti memperbarui catatan akuntansi yang disimpan dalam beberapa tabel yang berkaitan, seperti sistem pemasukan pesanan mengutip semua data yang berkaitan dengan suatu pelanggan tertentu sampai memproses suatu transaksi penjualan. Keduanya, aktivitas pemrosesan transaksi meliputi memperbaharui saldo pelanggan sekarang dan menyisipkan catatan baru ke dalam tabel faktur dan tabel item bunyi. Oke. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang karakteristik OLAP ya. OLAP. Karakteristik yang pertama, mengakses jumlah data yang sangat banyak ya. C adalah data penjualan beberapa tahun ya. Tahun 2021, 2020, 2019 ya, dan seterusnya. Karakteristik OLAP yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara banyak jenis elemen bisnis seperti penjualan, produk, wilayah geografis ya. Misalnya khusus untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Palembang itu sendiri-sendiri ya, dan saluran pemasaran ya. Kemudian karakteristik OLAP yang ketiga meliputi data yang dijumlahkan atau agregat seperti volume penjualan, kemudian dolar yang dianggarkan atau rupiah yang dianggarkan, dan dolar yang dibelanjakan atau rupiah yang dibelanjakan. Oke. Kemudian yang keempat adalah membandingkan data yang dijumlahkan selama periode waktu hierarkis ya, bisa bulanan, bisa kuartalkan, bisa tahunan. Nah, itu penjelasan tentang karakteristik OLAP. Kemudian masih lanjutannya, karakteristik OLAP yang kelima, menyajikan data dalam sudut pandang berbeda seperti penjualan per wilayah, penjualan oleh saluran distribusi, atau penjualan per produk. Karakteristik yang keenam meliputi perhitungan rumit antara elemen data seperti keuntungan yang diharapkan sebagai fungsi dari pendapatan penjualan untuk masing-masing jenis dari seluruh penjualan dalam suatu wilayah tertentu. Oke. Sedangkan karakteristik OLAP yang ketujuh menanggapi dengan cepat ya permintaan pengguna atau pelanggan sehingga mereka dapat mengejar suatu proses pemikiran analitikal tanpa dirintangi oleh penundaan sistem. Kemudian selanjutnya itu penjelasan konsep client server. Oke, untuk tingkatan pertama itu ada namanya lapisan presentasi pengguna. Tingkatan kedua, jadi aplikasi OLAP di sini ya. Kemudian aplikasi OLTP, aplikasi OLAP ya. Itu. OLTP ini ada online transaction processing ya, sedangkan OLAP ini adalah online analysis processing ya. Nah, ini adalah masuk lapisan aplikasi. Sedangkan tingkatan kedua adalah lapisan aplikasi, tingkatan ketiga adalah lapisan database ya. Di sini ada database operasi ya, ada database bank data ya. Nah, ini penjelasan tentang konsep client server. Oke, kemudiannya adalah daftar referensinya ya. Adik-adik mahasiswa silakan boleh melihat daftar referensinya ya. Kalaupun mau membeli bukunya ya silakan. Ya. Oke, demikian untuk pemaparan materi hari ini. Terima kasih ya.
Jangan lupa untuk komentar ya di channel YouTube Bapak ya. Jangan lupa juga mahasiswa wajib ya untuk kelompok mata kuliah sistem enterprise yang Bapak ampu, mahasiswa wajib untuk subscribe ya, channel YouTube Bapak ya pada mata kuliah sistem enterprise. Oke, demikian dari Bapak. Tolong patuhi protokol kesehatan ya, tetap jaga kesehatan ya, setiap keluar rumah menggunakan masker ya, selalu cuci tangan ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.